Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Salih Yusuf, Staf Pengajar Fakultas Keperawatan Universitas Hasanuddin. Sebagai pengajar, kami wajib untuk melaksanakan tridharma perguruan tinggi. Salah satunya adalah dharma pengajaran. Terkait dharma pengajaran, beberapa mata kuliah yang kami ajarkan diantaranya sistem informasi keperawatan, biostatistik, keperawatan medikal bedah, dan metode penelitian di program S1 keperawatan. Selain itu, kami juga terlibat pada beberapa mata kuliah di program S2 keperawatan dan spesialis keperawatan medikal bedah. Prodi S1 keperawatan Universitas Hasanuddin merumuskan 5 profil lulusan. Yang pertama komunikator, kemudian health educator, case provider, manager dan leader, dan researcher. Nah, profil researcher ini atau peneliti inilah yang sangat relevan dengan CPMK yang ada di mata kuliah metode penelitian. Untuk di video pengajaran ini, kami akan menyajikan perkuliahan mata kuliah metode penelitian pada mahasiswa S1 keperawatan semester 6 yang merupakan pertemuan ke-13 berdasarkan RPS. Pertemuan ke-13 ini topiknya berjudul teknik penulisan manuskrip dan pembacaan artikel. Nah, mata kuliah metode penelitian adalah mata kuliah wajib. Beban SKS-nya ada 4, terdiri atas 3 teori dan 1 praktek. Total pertemuan mata kuliah ini sebanyak 16 kali, termasuk mid semester dan ujian akhir semester, di mana ada tim pengajar yang terdiri dari 8 orang dosen. Baik, adapun deskripsi mata kuliah metode penelitian ini, mata kuliah ini merupakan mata kuliah wajib pada mahasiswa prodi sarjana keperawatan. Fokus mata kuliah ini pada beberapa bahan kajian, diantaranya konsep dasar metode penelitian, penelitian kuantitatif dan kualitatif, hasil, penyajian hasil, kemudian teknik penulisan ilmiah, dan pembuatan proposal. Oke. Nah, adapun capaian pembelajaran mata kuliah metode penelitian yang diturunkan ke mata kuliah ini ada 2, yaitu menguasai ilmu keperawatan, sistem informasi, dan teknologi kesehatan untuk melakukan asuhan keperawatan berdasarkan pendekatan proses keperawatan yang berbasis bukti penelitian. Yang kedua, CPL kedua adalah mampu mengkomunikasikan pemikiran atau argumen atau karya inovasi secara lisan dan tulisan yang bermanfaat bagi pengembangan profesi keperawatan, baik di tingkat nasional maupun internasional, dan dapat dipertanggungjawabkan secara ilmiah dan etika profesi. Nah, dari CPL ini kemudian kita turunkan ke dalam 5 CPMK. Kelima CPMK ini telah kami jabarkan dan uraikan di dalam RPS mata kuliah metode penelitian dan dijelaskan pada pertemuan pertama mata kuliah metode penelitian. Dari 5 CPMK ini kemudian kita turunkan lagi menjadi sub CPMK yang telah diuraikan ke dalam RPS dan telah kami upload di Learning Management System atau LMS Sekolah Universitas. Mahasiswa silakan mengakses untuk membaca dan mempelajari CPMK ini di dalam RPS. Dalam pengajaran, kami menerapkan berbagai metode, diantaranya ceramah, diskusi tanya jawab, ditambah dengan kombinasi kuis, kemudian ada penugasan individu dan kelompok, serta yang terkait dengan pertemuan kami adalah praktek telaah manuskrip. Selain itu, pengajaran kami juga lengkapi dengan modul pembelajaran yang telah kami buat dan telah kami upload di LMS Sekolah. Kami juga sebelumnya telah membuat beberapa video dan telah kami upload di YouTube. Untuk penilaian dan evaluasi pencapaian pembelajaran mahasiswa, ada beberapa rubrik juga yang telah disematkan di dalam RPS mata kuliah metode penelitian. Ada rubrik penilaian tugas, ada rubrik pembuatan proposal, ada rubrik pembacaan artikel, dan ada juga rubrik diseminasi akhir proposal. Ini adalah metode evaluasi kami dan kriteria penilaian yang terdiri dari berbagai bentuk asesmen. Ada asesmen partisipatif, ada asesmen project based learning, termasuk MIT dan UAS.
di mana bobot persentase ini terdistribusi ke masing-masing CPMK seperti yang terlihat pada tabel berikut ini. Adapun RPS, modul-modul dan materi bahan ajar seperti PowerPoint itu telah kami sematkan di dalam LMS Sekolah. Di sini pada pertemuan 13 kami telah menyematkan juga modul teknik penulisan manuskrip, dan ada juga link video yang kami pasang yaitu kiat sukses menulis skripsi dan karya tulis yang sangat relevan membantu mahasiswa untuk penulisan manuskrip. Adik-adik sekalian, hari ini melanjutkan kuliah kita pekan ke-14 metode penelitian. Saya mau review dulu RPS kita yang sudah dibagikan oleh koordinator. Ya, oke, mari kita masuk ke topik, adik-adik sekalian. Teknik penulisan manuskrip dan pembacaan artikel. Kalau kita bicara manuskrip, mungkin biasa sudah dengar ya. Kira-kira apa menurut adik-adik yang dimaksud manuskrip? Manuskrip kuno? Bukan ya. Kira-kira apa yang adik-adik pikirkan kalau kita bicara manuskrip? Apa itu manuskrip? Barang apa ini manuskrip? Wujudnya bagaimana? Pas semuanya? Oke. Nah, setelah adik-adik belajar tentang teknik penulisan manuskrip, nanti sesuai dengan CPMK 4 itu sudah dipecah ke dalam sub CPMK 6, memahami teknik penulisan ilmiah dan teknik pembuatan manuskrip. Sebelum kita masuk melihat apa itu manuskrip, kalau artikel, adik-adik sudah paham ya kalau kita bicara artikel? Apa itu artikel? Bagian dari jurnal, tulisan yang terbit di jurnal. Oke ya? Oke. Nah, cuma artikel itu ada sekalian, ada macam-macam. Apa bedanya? Nah, pada slide silahkan lihat. Secara umum tidak ada perbedaan yang signifikan antara struktur skripsi dengan manuskrip. Contoh, kalau skripsi ada judul, ada latar belakang, ada metode, ada hasil, ada diskusi, dan ada kesimpulan. Itu skripsi ya. Tapi kalau manuskrip ada tambahan. Ada cover letter, ada title page atau halaman judul, ada daftar gambar, dan ada daftar tabel. Ini perbedaannya skripsi dengan manuskrip. Jadi kesimpulannya, skripsi itu hasil penelitian ya. Manuskrip itu adalah saripati hasil penelitian. Kita coba kupas satu-satu ya. Kira-kira apa isinya cover letter? Cover letter itu seperti surat pengantar kepada editor. Yang terhormat editor, saya Saldi Yusuf dengan judul manuskrip ini ya. Oke. Kenapa kita butuh cover letter? Karena cover letter itu akan mengantarkan manuskrip kita kepada editor. Cuma adik-adik sekalian, ada namanya siklus editorial. Siklus editorial itu begini. Ada banyak meja-meja yang kita lalui pada kita mengirimkan. Jadi Anda ya. Jadi Anda di sini sama-sama saja expired. Jadi Anda sebagai penulis ya. Jadi Anda sebagai penulis itu mengirimkan ke editor. Tulisan tak? Nanti editor akan menilai ini tulisan berpotensi diterima atau ditolak. Itu editor. Editor yang ketuk palu, manuskrip tak diterima atau ditolak. Ya. Kemudian di sini editor nanti dia sudah kasih keluar dua keputusan ya. Ada yang ditolak, ada yang menuju ke review. Di review, maka editor kemudian mengirimkan ke
reviewer. Editor mengirimkan ke reviewer. Siapa itu reviewer? Reviewer itu adalah expert atau pakar terkait penelitian adik-adik. Oke, next. Halaman judul, ya. Halaman judul isinya tidak mutlak judul saja. Jadi di halaman judul atau title page ada judul tab, kemudian ada nama-nama penulis. Di bawah nama-nama penulis ada nama-nama afiliasi atau nama kampus tak atau tempat kerja tak. Misalnya ada yang sudah kerja di Rumah Sakit Wahidin, Rumah Sakit Unhas, tulis itu nama tempat kerja tak. Ya. Kemudian sekali lagi ada juga corresponding author. Ya. Oke. Ini halaman judul. Kira-kira ada yang bisa tebak apa maksud dan tujuannya halaman judul dipisahkan dengan naskah? Ada yang bisa tebak apa maksud dan tujuannya halaman judul dipisahkan dengan naskah? Karena ada tadi ini deh. Karena ada tadi proses review. Ya. Ada tadi proses review. Reviewer akan bekerja secara independen manakala dia tidak mengetahui siapa yang punya naskah. Gitu. Ya tak? Misalnya saya sebagai reviewer, saya dapat naskah. Naskah ini punyanya Nes Takdir. Saya tahu pasti berubah cara saya bekerja. Ya tak? Cara saya mengkritik naskah pasti berubah. Punyanya temanku. Besok-besok saya dapat lagi naskah. Punyanya Prof. Eli. Wah, ini bos saya ini. Pasti berubah cara saya dalam mengkritik. Sebaliknya juga begitu. Besok-besok adik-adik bekerja sebagai reviewer, dapat naskahnya Nersaldi. Masa saya mau kritik habis-habisan, padahal dosenku, ya tak? Maka itu maksud dan tujuannya, halaman judul dan nama-nama penulis itu dipisahkan filenya. Jadi dia nanti sifatnya blinded. Jadi kita mau kritik habis-habisan, kita nggak tahu siapa yang punya naskah ini. Gitu ya. Ini maksudnya title page dipisahkan. Oke. Kemudian main manuskrip. Main manuskrip itu sudah standar ya. Isinya adalah abstrak, ada yang abstraknya terpisah, kemudian ada latar belakang, introduction. Tapi di sini hati-hati adik-adik sekalian. Kemarin saya jelaskan juga sama mahasiswa S2. Kenapa naskah kita begitu gampangnya ditolak editor? Kenapa? Karena tidak taat aturan. Jurnal itu punya aturannya masing-masing. Contoh sederhana, abstrak. Jurnal itu biasanya membatasi jumlah kata di abstrak 200 kata. Kemudian adik-adik punya abstrak 205 kata. Lebih 5 kata, sudah ditolak. Oke, kita lanjut. Berikutnya tabel. Nah, kalau di Indonesia biasanya kita punya mazhab tabelnya makin banyak, makin keren. Ya tak? Tidak. Kalau manuskrip itu adik-adik sekalian dipadatkan. Jadi kalau memang itu bisa menjadi 3 tabel saja, tidak usah 6 tabel. Tabel 2 dengan 3 bisa digabung, gabung saja. Ya, ini kalau manuskrip dia harus efektif. Jurnal juga beda panduan. Desain tabelnya ada yang punya background warna, ada yang tidak, ya. Tapi nanti itu pada saat proses layout. Cuma ada sekalian, di sini saya mau ingatkan. Di sini saya mau ingatkan adik-adik, kalau punya data-data numerik, misalnya tekanan darah, denyut nadi, frekuensi nafas, itu tulis di satuannya. Seperti di sini ada satuannya milimeter Hg atau per menit, ya, gitu. Albumin ada gram per desiliter, hemoglobin ada miligram per liter, dan seterusnya. Gambar juga ini akan memperkaya informasi manuskripnya adik-adik.
maka buatkanlah gambar sepanjang itu mendukung. Cuma di sini hati-hati. Jangan sekali-sekali di dalam manuskripnya adik-adik ambil gambar yang bukan hak cipta. Jangkik. Akan terdeteksi plagiat ya, akan terdeteksi oleh mesin. Dan memang tidak boleh ya. Plagiat itu haram meskipun tidak mengandung alkohol dan babi ya. Karena dia ada unsur pencurian di situ. Misalnya begini adik-adik sekalian, adik-adik mau buat tulisan tentang luka dekubitus. Jangan ambil di Google foto luka dekubitus, masukkan di naskah, jangan. Karena itu bukan hak cipta. Yang bisa adik-adik lakukan, adik-adik foto luka dekubitus itu menjadi hak cipta. Boleh kalau misalnya ada di jurnal tabel atau gambar yang adik-adik mau ambil, tapi harus seizin dulu, izin daripada pemilik naskah, itu boleh ya. Jadi yang amannya itu foto murni punya hak cipta adik-adik sendiri ya. Ini juga contoh gambar figure hasil desain Kaplan Meier. Ini masih punyanya hasil tesisnya Narsumik ya. Berikutnya kuis. Hadiahnya iPhone 3 pintu. Siap-siap. Ditunjuk atau menunjuk diri. 1. Jelaskan perbedaan struktur skripsi dan manuskrip angkat tangan. Ayo. Ya. Kasih mic dulu. Supaya bisa masuk di YouTube suaranya. Terima kasih atas kesempatannya. Yes. Jadi secara umum itu struktur skripsi dan manuskrip itu sama. Namun ada perbedaan pada struktur manuskrip yang dimana ada tambahan terkaitan pada struktur manuskrip. Yang pertama itu ada cover letter sama title page itu di dua bagian awal, kemudian di tambahan di akhir itu juga ada 2, yaitu ada daftar gambar dan daftar kabel. Oke, makasih banyak. Aplaus dong. Makasih banyak ya, penghilang rasa ngantuk ya. Oke, makasih banyak. Kemudian yang kedua dari sini, sudut kanan depan, kanan tengah, kanan belakang. Silakan Bapak atur. Angkat tangan. Apa yang dimaksud cover letter? Apa isinya cover letter? Mau berkoalisi boleh. Angkat tangan. Coba. Nah, silakan. Iya baik, terima kasih atas kesempatan Menas. Dari yang saya pahami itu cover letter ini halaman awalnya di mana berisi kata pengantar dan judul penelitian, kemudian meng-highlight tema penelitian kita yang utama itu seperti apa, kemudian di-highlight juga kalau manuskrip yang di dalam cover letter ini di-highlight kalau manuskrip yang akan kita apply ini tidak dalam publikasi dan tidak dikasih ke jurnal lain. Kemudian di endingnya tuh ada penjelasan dari nama pembimbing yang corresponding author. Iya, terima kasih. Oke, makasih banyak. Aplaus. Terima kasih banyak. Kemudian yang ketiga, belakang. Silakan, angkat tangan. Jadi ada yang tidak ada di skripsi. Ya, betul. Di awal itu ada tabel sama gambar. Oke. Terus ada itu ada halaman judul dan Oke. Baik, terima kasih Mas. Ya. Jadi tadi ada 4 ya, ada cover letter, kedua ada persyaratan dan ketiga ada pengalaman. Masih ada yang belum disebut. Baik, terima kasih atas kesempatan Inas. Mungkin elemen tambahan pelengkap manuskrip tadi itu ada
3 kalau tidak salah. Yang pertama ada highlight, yang kedua pernyataan deklarasi of interest yang biasanya terdiri sederhana atau dalam bentuk formulir, yang terakhir itu sertifikat eksis edifin. Oke, tepuk tangan. Oke, luar biasa. Alhamdulillah, makasih banyak. Sebelum saya tutup penjelasan tugas 7 sesuai amanah RPS, yaitu telah manuskrip atau artikel ini sejalan dengan sub CPMK 6. Bagian dari CPMK 4 yaitu mahasiswa diharapkan memahami teknik penulisan ilmiah dan teknik pembuatan manuskrip. Ya. Sebagai pengantar dulu, apa kira-kira manfaat telah manuskrip? Ya, ini cukup banyak. Saya sendiri merasakan manfaat yang besar dengan membaca manuskrip atau mengkritik manuskrip. Kita bisa memahami proses penelitian, mulai dari bagaimana mereka menuliskan rumusan masalah, ya, hingga menarik kesimpulan. Bagaimana mereka menerapkan teori metode penelitian ke dalam praktek, dan bagaimana mengidentifikasi kekurangan-kekurangan penelitian orang lain sehingga kita bisa adaptasi ke dalam penelitian kita. Jadi ini salah satu tips belajar adik-adik sekalian. Untuk menghasilkan tulisan yang baik, kita harus bisa meluangkan waktu kita untuk membaca artikel-artikel yang berkualitas. Tadi saya sudah kasih contoh ya, bagaimana saya mengkritisi tulisan dari Zhang dalam bentuk letter to editor. Di sini saya mengkritisi ada 3 poin, bagaimana mereka mendiagnosa neuropati. Saya mengkritik status penyembuhan luka pada kasus 1, 5, 6, dan 9. Kemudian bagaimana mereka bisa menegakkan kesimpulan bahwa intervensi mereka bisa menyembuhkan luka, padahal balutan luka yang mereka gunakan itu tidak ada informasinya. Nah, sekarang kita latihan melakukan hal yang sama, mengkritik jurnal. Nanti adik-adik sekalian, saya sudah buat, nanti adik-adik kunjungi website Icon Journal, ini jurnal Fakultas Keperawatan. Kemudian ada pembagian artikel berdasarkan nomor urut absen. Silakan adik-adik baca artikel yang sudah dibagikan. Kemudian kerjakan tugas mengikuti rubrik. Ini rubrik penilaiannya adik-adik sekalian, ada 16 poin. Jadi adik-adik nanti ini bukan tugas individu ya. Ini 3 orang ya. Jadi kelompok 3 orang, ada yang 2 orang, ada yang 3 orang. Oke, baik. Kalau begitu saya tutup. Subhanakallahumma subhanahu wa bihamdik asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Sama-sama. Alhamdulillah, demikianlah video pengajaran kami mata kuliah metode penelitian pada mahasiswa S1 Keperawatan semester 6. Di akhir semester, bersama Prodi kami juga melakukan evaluasi pembelajaran melalui kuesioner online yang kami bagikan kepada mahasiswa. Selain itu, kami juga membuat portofolio mata kuliah untuk mengevaluasi ketercapaian CPL. Demikianlah video kami buat sebagai bagian dari pernyataan diri dosen dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi sebagai syarat Serdos 2024. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.